Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Bihaki, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Agama Islam, NPM 19111003665, dengan kelompok KKN 161 dan dosen pembimbing lapangannya Bapak Aditya Fradito. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan tentang potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi di Pekon Totokarto. Nah, di bidang pertanian yang pertama ini ada petani cabai. Cabai yang ditanam adalah cabai merah dan juga cabai rawit. Sebelum dijual, cabai-cabai tersebut dipisahkan mana cabai yang busuk dan juga cabai yang bagus. Barulah cabai-cabai dikemas, para petani cabai menjual cabai-cabai mereka di terminal Pasar Pringsewu, dan kemudian di sanalah cabai-cabai akan dikirim ke berbagai macam daerah seperti beberapa kecamatan di Pringsewu, yaitu Pasar Gading Rejo, Pasar Ambarawa, Pasar Pagelaran, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada dalam bidang tanah liat. Produk yang dihasilkan dari tanah liat diantaranya adalah genting. Produk tersebut telah berproduksi sejak tahun 2000, dan untuk tata caranya adalah proses pembuatan genting dari tanah liat terdiri dari beberapa proses urutan langkah, yaitu yang pertama proses pemilihan tanah liat, proses pembuatan adonan untuk dibuat menjadi genting, proses pencetakan atau proses pembuatan genting. Nah, selanjutnya ada proses cutting genteng atau biasa disebut dengan perapian genteng. Nah, proses pengainan yaitu supaya gentengnya mengeras, dan juga ada proses pembakaran. Nah, pada video kali ini kami tidak kesempatan untuk mengikuti pembakaran genteng karena belum saatnya untuk gentengnya dibakar. Terus selanjutnya ada proses penyeleksian dari tahap-tahapan proses yang telah disebutkan di atas. Ternyata proses pembuatan genteng cukup panjang dan tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, selain produksi yang disebutkan tadi, ada beberapa industri home yang dikelola oleh masyarakat Totokarto, yaitu produksi tempe. Adapun cara pembuatan tempe antara lain, yang pertama, kedelai dicuci dengan air mengalir hingga bersih, kemudian rendam kedelai selama 5 jam. Setelah selesai direndam, lalu cuci kembali rendaman kedelai sampai bersih. Selanjutnya, rebus rendaman kedelai yang telah dicuci bersih selama 30-45 menit. Setelah itu rendam selama 1 malam. Langkah berikutnya, kupas kulit ari kedelai yang telah direndam semalam dengan menggunakan tangan atau memanfaatkan mesin. Setelah itu dicuci bersih. Kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan dinginkan sejenak, lalu taburi ragi, tempe, dan aduk hingga rata. Setelah itu bungkus kedelai dengan menggunakan daun pisang maupun plastik sesuai yang diinginkan. Nah, proses fermentasi pun akan membutuhkan waktu selama 2 hari dengan suhu ruangan normal. Jika kacang kedelai sudah tertutup oleh jamur secara merata, maka tempe sudah matang dan siap diolah menjadi berbagai hidangan. Nah, itulah tadi beberapa potensi sumber daya alam dan sumber daya masyarakat di Desa Totokarto ini. Jangan lupa like dan komen video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.